Halo guys, balik lagi dengan gua Asbram. Kali ini kita mau unboxing. Ini baru datang paket punya abang gua sih sebenarnya, tapi kita unboxing aja yuk. Ini ada dua paket ya. Yang pertama ini adalah shifter itu R7020 punya 105. Jadi 7000 itu kan series paling terbarunya atau paling teranyarnya dari 105. Nah 20 ini adalah kode untuk hidrolis. Jadi 105 yang hidrolis itu 7020 namanya. Nah kalau yang mechanical namanya R7000 biasa. Nah gitu aja bedanya. Kemudian ada paket yang kedua. Ini adalah disc brake caliper ya. Jadi depan belakang. Ini yang depan, front, ini yang belakang, rear gitu ya. Nah untuk kalipernya sendiri berbeda nih, bukan 7020 juga, tapi namanya R7070 gitu. Gue nggak tahu kenapa, mungkin karena ini yang paling terbarunya kali ya, nggak ngerti juga. Nah nanti kita akan coba buka yang ini dulu kayaknya, baru kemudian si disc brake kalipernya. Oke, kita buka. By the way, ini paketnya gede banget. Ini tangan gue sebenarnya udah lumayan gede juga ya, tapi ini paketnya gede dan berat banget ternyata. Sama si disc brake kalipernya juga lumayan. Oke lah, kita buka. Ini by the way baru ya, barangnya baru. Dan ini kita buka. Waduh, ternyata terbalik guys. Harus gini. Oke. Nah kita buka. Ini dibungkus, harusnya ini shifternya ya. Kita lihat dulu deh isinya ada apa aja. Ini shifter. Ini shifter harusnya dua, kanan kiri. Kemudian ini dapat mineral oilnya ya. Ini bonus katanya. Kata abang gue ini bonus dari sellernya. Ini mineral oil, kita simpan dulu sini. Kemudian kita buka. Di bawahnya ada apa? Oke, ada kabel hidrolisnya. Nah ini kalian harus siap juga ya, kalau misalkan kalian beli shifter hidrolis atau upgrade ke hidrolis ini, kalian juga harus siapin perintilannya lah gitu. Contohnya ya tadi, kalipernya harus ganti, kemudian ya kabelnya juga harus ganti. Kenapa? Karena nanti si minyak remnya itu nanti adanya di shifternya, bukan lagi ada di kaliper kalau teman-teman yang pakainya semi hidrolis. Ini kan ceritanya mau dipasang ke 100 S7 gitu ya, yang tadi semi hidrolis mau kita ubah ke fully hidrolis gitu ya, ke fully hidrolik. Nah kita ganti juga kabelnya. Nanti si minyak itu, minyak yang ada di shifter itu akan masuk lewat sini, kemudian turun ke kalipernya gitu ya. Ini udah dapet, tapi nanti rencananya nggak mau pakai kabel dari Shimano, mau pakai kabel dari Jackwire. Udah dipesen tapi belum datang gitu ceritanya. Tapi ya udah, ini gue jelasin aja kalau misalkan di paketan itu udah dapet kabelnya ya. Gue nggak tahu sih ini kalau misalkan kalian beli sendiri apakah dapat apa enggak, karena ya gitu ya, karena macam-macam gitu loh, kayak ini sendiri, terus kalipernya sendiri, beli sendiri gitu ya. Ya cuman ini langsung datang satu paket, karena ya kalau misalkan ganti shifter harus ganti kalipernya juga gitu. Cuman maksudnya ini bukan satu paket gitu loh. Kalau yang beli shifter ya shifter, kalau yang beli kaliper ya kaliper gitu. Bahkan mountingnya pun nanti itu beli sendiri sebenarnya gitu. Ya udah, ini kita tutup dulu aja lagi ya, baru kita bahas si shifternya. Ini kita tutup ya. Oke, kita buka sekarang shifternya. Kayak bungkus roti ya. Nah ini dia, masih mulus banget karena baru. Nah, kita baca Shimano 105. Oke, ini shifternya lumayan berat guys, gede juga ya. Jadi kalau dari segi fisik mungkin yang paling kelihatan ada di bagian tanduknya ini tuh. Mungkin gua akan masukin foto 105 yang biasa, yang mechanical. Nah ini tanduknya tuh lebih apa ya, lebih besar lah gitu di bagian sininya nih, karena dia menyimpan apa, dia punya tabung minyak itu di sini di shifternya, makanya bentuknya agak besar.
Nah, tapi katanya sih di tangan akan lebih nyaman karena posisinya apa, genggamannya itu lebih enak lah gitu. Lebih nutup ke tangan gitu. Kalau kadang-kadang kan kita kan kalau lagi ngebut atau apa, megang di sini tuh agak ngeri karena kenapa? Karena ya tangan tuh rasanya kayak mau keluar aja gitu dari si handle ini. Oke, udah lihat luarnya. Sekarang kita coba cek ke bagian dalamnya. Yang membedakan tuh apa? Nah, ini. Kalian bisa lihat di sebelah kiri itu ada satu apa ya, kayak semacam katup gitu ini. Nah, ini nantinya tempat dimana si minyak rem itu berada. Kita buka dulu sedikit ya. Bentar, tangan gue ribet nih kalau dua gini. Nah, udah dibuka gini kurang lebih. Tuh ya. Ini itu adalah mounting untuk nanti di handlebar. Jadi si mounting besi ini nanti nempel ke handlebar, jadi nanti kita pegang begini gitu. Nah, kalau untuk si ininya, ini adalah tempat untuk nanti kita refill atau masukkan minyak remnya. Nah, ini nggak kelihatan ada di dalam sini sih gitu, cuman ini kelihatan ininya aja. Ada dua nih ya jalurnya, kalau kalian bisa perhatiin. Yang bawah itu yang ini itu adalah jalur rem. Kemudian yang atasnya ini adalah jalur minyak. Ini jalur shifter maksudnya. Sorry ya, ini jalur shifter. Kemudian yang ini jalur rem, karena di sini adalah minyaknya berada gitu. Ini kan mechanical aja karena nggak perlu minyak remnya. Yang ini baru ntar ada minyak remnya gitu. Ada dua ya, atas bawah. Nah, nanti mungkin akan gue bahas di video selanjutnya ketika pemasangan, kalau memang gue buat videonya. Cuman yang jelas kalau kalian punya shifter ini, PR utamanya adalah saat pemasangannya. Sebenarnya bukan PR sih, kehati-hatiannya yang perlu diwaspadain adalah saat pemasangannya harus oleh orang yang ahli. Karena kenapa? Banyak banget kasus kalau gue perhatiin di grup komunitas, itu mereka mengalami keretakan di bagian sini. Di sini nih. Jadi minyaknya bocor. Nah, itu kenapa? Ini kalau kalian perhatiin tuh ada bacaannya 5-6 Newton ya, Newton meter. Jadi kalau di alat-alat sepeda tuh ternyata nggak bisa sembarang puter-puter aja gitu ya. Kayak mengunci sesuatu ya asal puter gitu, nggak bisa guys. Ternyata masing-masing bautnya itu mempunyai ukuran atau batasan maksimal kekuatan kunciannya lah gitu. Nah, si ini menurut sini 5-6 Newton meter gitu. Nah, banyak banget orang-orang yang mungkin nggak berpengalaman atau nggak pernah nyoba masang yang hidrolik ini, karena mereka masang dan retak. Nah, itu kalian mesti cari deh orang yang kira-kira pengalaman masang ininya, karena kalau misalkan ini sampai retak, itu nilai jualnya udah kacau lah gitu. Nah, by the way, kalau misalkan kalian nanya harganya berapa, harganya ya gue nggak ngasih tahu lebih exactnya, cuman yang jelas ini harganya lebih mahal daripada 100 S2 gue lah. Ini beginiannya doang nih lebih mahal daripada satu sepeda 100 S2 gitu. Karena harganya agak goib sih, ini barang jarang juga gitu ya. Kalau R7000 nya banyak. Nah, R7000 itu adalah varian yang mechanical, sama juga kayak gini juga nih Shimano, cuman nggak ada tabung gitu-gitu ya. Pokoknya yang mechanical lah, yang biasa kalian lihat R7000 gitu. Itu harganya setengahnya dari ini gitu. Emang barang ini aduh mahal banget guys. Nah, ini kenapa kita ganti ini, karena S7 nya itu masih semi hidrolis ya. Nah, kalau kalian misalkan belum punya 100 maksudnya belum beli sepeda dan kepengen beli sepeda yang disc brake, terus budget mungkin 18 juta, 20 juta, di atas 15 juta lah gitu. Nah, kalian bersyukur deh karena sekarang si Polygon itu langsung ngeluarin yang varian hidroliknya. Contohnya dimulai dari S5 disc dan juga S7 disc gitu, yang varian yang tadinya tuh masih semi hidrolis, tapi sekarang udah di tahun 2022 line up-nya udah fully hidroliknya. Ini yang mereka dapatkan. Itu kenapa nambah harganya lumayan ya, karena memang harga si shifternya ini tuh mahal banget gitu. Itu makanya harganya berubah gitu. Kita tutup dulu. Sekarang kita ganti ke disc brake kalipernya.
Nah mungkin akan gua buka yang front aja, karena kenapa? Karena yang disc brake, yang rear itu atau yang belakang kurang lebih sama lah. Nah cuman lebih lengkap yang di front karena dia ada post mount, flat mountnya ya. Tuh. Nah kita buka yang ini aja. Oke. Taruh sini. Ini murmurnya kita taruh sini juga. Nah sekarang tinggal si kalipernya. Nah ini jadi satu bungkus gini tuh isinya cuma satu. Gua pikir isinya dua, ternyata satu guys. Nah ini di tangan aja udah kerasa ya berat ya. Ya mungkin ini sebagian orang tuh nggak suka disc brake karena mungkin beratnya yang lumayan lah. Cuman kan biasanya kalau di sepeda-sepeda yang high end gitu ya beratnya juga udah ringan juga sih, bangsa-bangsa 7 kiloan tuh disc brake ya, jadi harusnya nggak masalah. Nah kalau misalkan S7 sendiri itu beratnya sekarang kondisinya udah ganti wheelset itu sekitar 8,5 kilo kalau nggak salah. Nah kita lihat nih kalau misalkan kita ganti ini juga, selain ke performance, ke berat juga apakah ngaruh apa enggak. Gue sih bawa timbangan kopi, tapi kita coba timbang ininya aja gitu ya. Cuman nanti yang TRP-nya, yang terpasang di S7 kan TRP punya. Nanti mungkin lain waktu akan gue timbang gitu, buat kita bandingin beratnya. Nah, balik lagi ke kalipernya. Di kalipernya masih belum dibuka sih, jadi ya udahlah, kita akan unboxing aja gitu ya. Kita lihat aja nanti, mungkin ini akan gue coba videokan lagi waktu proses pemasangan. Ya, tapi kurang lebih gini. Ini kalipernya Shimano 105, jadi nanti full 105, tinggal rotornya aja. Nah ini kalau kalian beli sih, inget gua tuh ini seharusnya nggak dapat nih. Apa dapat ya kalau yang untuk depan itu. Ini ini flat mountnya nanti terpasang di fork. Jadi kan ini kan nanti fork sepeda. Nah kan kalipernya itu kan nanti susah juga sih jelasinnya. Ya gitulah pokoknya. Ini flat mountnya. Nah ini kalipernya. Ini kayaknya udah dapat brake padnya deh, gitu ya. Oke. Ini jadi ntar bagian bawahnya sih bakal rapi sih, nggak kayak kemarin tuh yang ada tabung-tabung minyak atau semi hidrolik ya. Ini bakal nanti bagian bawahnya atau bagian kaki-kaki roda tuh di fork akan lebih ringkes lah kelihatannya. Nah mungkin sekarang kita langsung aja timbang masing-masing beratnya, shifter sama kalipernya. Oke. Yuk kita timbang. Nah ini sih ya gue tahu ya nggak ada kardusnya juga, tapi ya gimana sih, masih di begini, bukan barang gue guys, jadi kita timbang aja lah begini apa adanya. Nah berat kan 175,1 ya, anggaplah ini bangsa-bangsa 10-15 gram si kardusnya ini mungkin ya. Ya masih segituan lah. Memang berat sih ternyata si kalipernya ini. Sekarang kita coba shifternya kali ya, lupa udah gue bungkus lagi. Kita coba dari yang shifter kiri dulu, sama gak sih beratnya. Buset, berat juga ya, 302 gram. Oke, 302 gram. Tapi gue nggak tahu sih beratnya ini semana. Maksudnya ini berat, tapi kalau dibandingkan dengan kakak-kakaknya atau adiknya signifikan apa enggak. Nah itu kita perlu tahu, jangan beratnya tuh berat karena kelihatannya aja berat gitu kan, kita perlu bandingin. Sekarang yang kanan 300,39, 300,4 lah lagi. Nah 300,4. Emang sih timbangan kopi ini menurut gua akurat banget sih. Lagi yang tadi 302, berapa tadi, 302 pas. Oke, lagi sekali lagi 302,1. selisihnya cuma 1 gram aja ya. Jadi kalau di sini selisih antara keduanya cuman 2 gram antara yang kiri sama yang kanan, lebih ringan yang
sebelah kiri. Nggak tahu karena memang itu batas apa, itu masuk dalam toleransi berat dari pabrikan atau memang ada mekanisme yang berbeda, nggak ngerti. Tapi ya 2 gram, apa pentingnya sih buat kita yang bukan white finish gitu ya. Pakai aja. Ini kayaknya levernya juga lebih panjang deh dibandingkan yang 105 biasa. Gue nggak tahu, coba kalian komen ya guys, apakah memang lebih panjang atau enggak. Tapi kelihatannya lebih panjang. Tuh lihat, panjang banget, masih sampai bawah banget. Wah gokil. Oke, segitu aja mungkin video kali ini. Semoga bermanfaat. Ya nggak bermanfaat sih, orang cuma unboxing. Ya nanti ya saksikan video kelanjutannya. Oke, gua Asbram, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.